Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Teraya edisi 25 September 2024. Kita percaya dan kita yakini bahwa kita boleh menikmati pagi yang indah ini, boleh menikmati nafas kehidupan saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan atas hidup kita. Dan sebelum kita kembali dalam aktivitas dan tanggung jawab kita masing-masing, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-38. Yohanes 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-38. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, terkhususnya di pagi hari ini. Engkau boleh menjaga kami sepanjang malam kami, sehingga kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan tentunya masih menikmati nafas kehidupan yang Engkau berikan dan anugerahkan kepada kami. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati di dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa-Ku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, tema yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu melakukan apa yang berkenan padanya. Apa yang berkenan padanya? Turunan silsilah atau asal-usul diri kerap kali menjadi identitas yang dipertanyakan dalam suatu konteks perjumpaan, relasi, atau pertemanan. Tidak jarang hal itu turut mempengaruhi jalannya relasi itu. Seringkali status yang berbeda, kaya dan miskin, pandai dan bodoh, tuan dan hamba, terpandang dan orang biasa, atau antar suku, bangsa yang berbeda, menjadi penghambat, pengganjal dalam terbangunnya komunikasi dan relasi yang akrab. Yohanes mencatat kebanggaan orang Yahudi sebagai keturunan Abraham. Secara sosial, mereka menempatkan diri berbeda dari bangsa lain dengan menyebut Abraham sebagai bapa mereka. Akan tetapi, cara hidupnya justru tidak mencerminkan cara hidup dan beriman Abraham. Hal inilah yang dikritik Yesus. Mereka begitu bangga dengan statusnya sebagai anak-anak Abraham, tetapi pengenalannya kepada Allah dan kehendaknya tidak seperti Abraham mengenal dan percaya serta melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kritik Yesus diarahkan kepada mereka yang gagal paham terhadap kehendak dan misi Allah yang sedang diembannya. Mereka hanya melihat Yesus sebagai pribadi yang biasa-biasa saja. Itulah sebabnya ucapan Yesus tentang kematian karena dosa, kemerdekaan dalam ketaatan pada firman-Nya, dan tentang dirinya yang bukan dari dunia ini sama sekali tidak mereka pahami, sehingga membuat mereka tidak mau percaya. Seolah-olah status mereka sebagai keturunan Abraham itu sudah cukup menjadi jaminan pembenaran dan jaminan keselamatan mereka. Mereka tidak mengerti bahwa hanya dengan meninggikan anak manusia dan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus serta melakukan segala firman-Nya, maka mereka pun akan beroleh keselamatan. Sehingga apa yang mau ditekankan, apa yang mau dikatakan di sini, bahwa terkadang kita pun sama halnya dengan orang Yahudi yang mempertanyakan banyak hal kepada Yesus. Mereka bangga kita percaya sebagai orang Kristen, tetapi terkadang tidak sejalan dengan apa yang kita percayai, tindakan kita, sehingga kita diajak untuk melakukan aktivitas kita, perbuatan kita, tindakan kita, itu semuanya harus seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Amin, firman Tuhan.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Terkhususnya kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan apa yang berkenan, apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami bangga menjadi orang yang percaya, ketika kami bangga menjadi anak-anak-Mu, maka dengan demikian pun kami dapat mencerminkan hal-hal yang berkenan dan yang seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari dan melakukan tanggung jawab kami dengan seturut dengan firman-Mu, bukan seturut keinginan kami sendiri. Oleh karenanya itu ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu, bimbingan-Mu dalam melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, tanggung jawab kami. Kiranya Engkau boleh berkenan di dalamnya, boleh menjaga kami, boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat melakukan tanggung jawab kami, itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga untuk keluarga kami, orang tua kami, anak cucu kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Kiranya Engkau boleh berkati mereka, menuntun mereka, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus mengandalkan Engkau di dalam langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Almandria, di dalam berbagai tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, pergaulan mereka, masa pertumbuhan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan terus merasakan kehadiran-Mu yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami ya Tuhan dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau berkati mereka, campur tanganlah dalam proses pemulihan mereka, obat-obatan, makanan, dan bahkan tenaga medis. Dari semuanya itu ya Tuhan, kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan, dan mereka boleh melanjutkan aktivitas mereka, dan terus memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami, sesama kami yang dalam duka cita. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah duka cita mereka, menyatakan kasih-Mu, menyatakan sukacita-Mu dan penghiburan-Mu, sehingga mereka boleh tetap merasakan kasih-Mu dan boleh melihat duka cita itu dari kacamata iman, bahwa Engkau Tuhan ada selalu bersama-sama dengan mereka. Juga ya Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia, kiranya ya Tuhan Engkau senantiasa menuntun mereka, berkati mereka, sekalipun fisik mereka sudah melemah karena usia, tetapi kami percaya iman mereka semakin bertumbuh dan semakin teguh di dalam Engkau. Oleh karenanya itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, hiburlah mereka selalu. Juga ya Tuhan untuk pelayanan kami, kiranya Engkau berkati, bimbing kami, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami itu boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 25 September 2024. Kiranya kita menjalani hari-hari kita, tanggung jawab kita, dengan terus berfokus pada Tuhan dan lakukan apa yang berkenan kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.